Agama Islam diturunkan Allah ke muka bumi adalah sebagai petunjuk dan pegangan umat Islam di mana saja berada. Terkadang kita sebagai umat Islam sendiri lupa akan kitab kita sendiri, yakni Al-Quran. Kita terlalu sibuk akan dunia, bisnis, usaha, kerja, bahkan keluarga, sehingga kita lupa dengan agama. Kalaupun ingat, kita hanya menggugurkan kewajiban saja. Anak-anak keterkinian atau dengan istilah anak zaman now sudah memiliki dunianya sendiri. Perbandingan terkini, jumlah pemilik sarana teknologi seperti handphone, jutaan anak sudah memilikinya. Dan kita lihat sendiri, akibat dari cara yang salah dalam mendidik anak. Banyak anak yang sibuk dengan handphonenya, main game yang bisa diakses bebas. Bukan hal itu saja, masih banyak konten-konten yang mengarah kepada tontonan yang tidak layak, bebas, dan tidak berpendidikan. Akibatnya banyak anak-anak kita yang sibuk dengan tontonan, lupa dengan sekeliling, lupa belajar, lupa akan kewajiban sebagai umat Islam seperti sholat, mengaji. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Bengkulu punya tanggung jawab penuh terhadap sistem, cara, etika, akidah, dan akhlak generasi Islam Bengkulu selanjutnya. Rektor YIN Bengkulu sebagai top leader harus mampu mengarahkan seluruh karyawan dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu untuk melahirkan generasi yang mampu menepis semua itu. Output yang jelas agamanya dan jelas pendidikannya. Bertempat di Auditorium YIN Bengkulu, Rektor YIN Bengkulu Profesor Sirajuddin menggelar seminar nasional yang bertemakan motivasi cepat menghafal dan istiqomah dalam murajaah Al-Quran. Sebenarnya kita ingin yang pertama memuliakan penghafal Al-Quran. Itu karena itu memang sudah ajaran kita seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin bisa menginspirasi kita, bukan hanya dari anak-anak atau mahasiswa YIN atau mahasantri atau yang tinggal di Mahat Al-Jamiah, tapi juga kepada anak-anak Bengkulu pada umumnya, untuk melihat bahwa bagaimana Ahmad dan Kamil yang diasuh oleh Ustaz Mutakin ini mampu untuk menghafal Al-Quran, dan itu di atas rata-rata, karena bisa menghafal sampai detail Al-Quran itu. Bahkan beberapa hadis sudah informasinya sudah 972, Kamil dan Ahmad sudah 472 hadis yang sudah dihafal. Jadi memang ini luar biasa. Jadi ini merupakan aset umat Islam dan aset bangsa Indonesia sebenarnya. Ya. Oke, Pak Haji, silakan Ustaz. Ya, pertama kali tentu saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor Prof. Sirajuddin yang berkenan mengundang kami ke sini dan memberikan sambutan yang amat luar biasa. Kami, bahkan Kamil dan Ahmad itu terkaget-kaget, luar biasa sambutan yang diberikan oleh Prof. Sirajuddin dan YIN kepada kami. Niat kami memenuhi undangan ini tentu adalah ingin berbagi sedikit pengalaman bagaimana Kamil dan Ahmad belajar Al-Quran, menghafal hadis mulai dari nol sampai dengan selesai, yang tujuannya adalah mudah-mudahan itu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, memberi semangat kepada siapapun, dan itu khususnya sekarang adalah segenap sivitas akademika YIN dan masyarakat Bengkulu pada umumnya, bahwa menghafal Al-Quran itu insya Allah tidaklah sulit. Yang penting asal kita punya kemauan, asal kita punya kesungguhan, ketulusan, insya Allah bisa. Jadi kami mencoba ingin berbagi sedikit pengalaman yang kami miliki untuk memberi inspirasi dan motivasi. Prof, satu lagi Pak, yang
mana yang Kamil dan mana yang Ahmad, kemudian yang hafal Jelaskan. hadis tadi tolong dijelaskan sedikit Singkat aja. nama lengkapnya. Ini sebelah kanan saya ini adalah Kamil Ramadan dari Magelang. Kamil menghafal Al-Quran dalam waktu 6,5 bulan, 30 juz. Dan alhamdulillah sekarang selain itu dia sudah menghafal 972 hadis. Dan juga alhamdulillah dia juga sudah sudah cukup baiklah menerjemahkan Al-Quran 30 juz kata per katanya. Usia berapa? Sekarang usianya 11 tahun. Dan sebelah kiri adalah Ahmad Muhammad Ghazali Akbar dari Tegal. Dia menghafal Al-Quran dalam waktu 8,5 bulan. Dan selain Al-Quran, alhamdulillah juga sudah menghafal 472 hadis dan juga sudah menghafal terjemah Al-Quran kata per kata. Usia? Jadi Usia 10,5 tahun. 10,5. Bro, silakan Jadi ditambah. Al-Quran itu mukjizat. Hadis itu juga sumber hukum. Tapi hanya orang-orang pilihan yang bisa seperti Ahmad dan kami untuk menghafal seperti itu di atas rata-rata. Tapi di balik kehebatan Ahmad dan Kamil itu ada orang di belakangnya. Itulah Ustadz Ika Mutakin yang juga saya salut dengan beliau. Iya, karena ide-idenya kemudian keberhasilannya jadi betul-betul bukan kuantitas tapi ya betul-betul kualitas yang diperlukan, dan hasilnya sudah nampak. Dan bahkan kalau saya katakan mendunia sudah ya, karena sudah pernah diundang di Soviet oleh Raja Salman, dan bahkan mungkin akan ada undangan di negara-negara lainnya. Jadi ya saya katakan tadi bahwa aset. Izin Pak, sebelumnya sekarang Ahmad dan Kamil ini diasuh di Ponpes mana Pak? Sejarah singkat tentang Ponpes itu sendiri Pak? Oh ya, sekarang di Ponpes De Mutakin, Yogyakarta. Ponpes ini memang didirikan atas wakaf untuk anak-anak yatim. Jadi anak-anak yatim yang mulai dari kecil, insya Allah sampai nanti dia tamat kuliah akan dididik, dibiayai, dan yang paling pokok adalah bagaimana menanamkan ketakwaan, akhlak yang mulia, Al-Quran, hadis, dan bahasa, serta intek. Tujuan kami tidak lain, tidak bukan hanya bagaimana bisa mendidik mereka. Semoga mereka kelak menjadi generasi teladan yang dapat meninggikan kemuliaan Islam dan Indonesia Raya. Saat ini jumlahnya berapa Pak? Santri kami baru 21 orang anak yatim. Pak, motivasi kedua anak ini untuk menghafal Quran ini apa? Dasarnya? Awalnya memang mau menghafal Al-Quran. Dia mungkin melihat waktu itu temannya atau lingkungannya ada yang menghafal Al-Quran. Namun dia mau mempercepat hafalannya dibandingkan dengan teman-temannya karena kami beri motivasi, kamu kepengen nggak ketemu dengan bapakmu di surga? Pengen nggak kamu mengirim pahala terus-menerus untuk bapakmu? Nah itulah yang membuat mereka, ya saya kepengen bertemu dengan bapak dan ibu di surga. Saya ingin mengirim selalu pahala untuk kedua orang tua saya. Itulah akhirnya mereka semangat untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya secepat mungkin. Teknik mereka penghafalannya seperti apa Ustaz? Sebenarnya kalau teknik, kami itu kembali teknik ke zaman dulu. Zaman dulu itu sangat sederhana sekali, seperti mungkin kita. Ya, anak pertama harus bisa baca Al-Quran dulu. Setelah bisa baca Al-Quran, mulai dia menghafal, dibaca berulang kali sampai hafal. Kemudian kalau sudah hafal, disetorkan hafalannya.
tidak boleh menambah setoran atau tidak boleh menambah hafalan sebelum betul-betul lancar. Dalam satu halaman tuh maksimal kita beri kesalahan tuh cuma satu, baru boleh dia pindah halaman. Dan yang paling kunci yang tadi dikatakan oleh Prof, di atas rata-rata dia bisa menghafal semuanya nomor ayat. Kuncinya adalah murojaah, mengulang-ulang hafalan. Seperti yang saya katakan, sekarang saja mereka tetap memurojaah hafalannya 5 juz setiap hari. 5 juz setiap hari. Pada saat mereka baru selesai hafal 30 juz, mereka murojaah 15 juz satu hari. Diulang terus, diulang. Waktu baru selesai 30 juz, bukannya senang-senang dulu, langsung saya ikat. Ikat dengan cara apa? 15 juz satu hari. 15 juz satu hari. Nah, itulah karena sering dibaca, sering dilihat, sering diingat, makanya dia bisa hafal sampai posisinya. Ini di baris keberapa, ini di baris keberapa. Bahkan bukan hanya baris, dia juga bisa melihat, oh ini di awal baris, di tengah baris, di akhir baris, sampai posisi itu dia bisa merekam. Karena apa? Kuncinya murojaah saja. Jadi tidak ada yang istimewa dalam pendidikan yang kami berikan. Seperti berapa? Kamil mulai sama, dua-duanya umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Kedua orang tuanya masih ada. Ini dua-dua anak yatim. Piatu. Anak yatim. Kamil bapaknya meninggal waktu Kamil berumur 1,5 tahun. Ahmad waktu bapaknya meninggal waktu Ahmad berumur 5 tahun. Kemudian ia datang ke pesantren atau ke pondok. Ya, kalau Ahmad memang dia diantar oleh ibunya. Kalau Kamil diantar oleh kakek neneknya. Cukup ya. Oke, Prof Haji, coba peragakan hafalan sedikit uji coba. Bisa? Ya, Profesor nanya, Prof. Silakan, Prof. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, Prof. Mau pakai Quran, Bro? Enggak. Ya. Ini aja. Satu kata barzah. Teruskan di ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Surat apa? Surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat berapa? 100. Ayat 100. Halaman berapa? Halaman yang ke-348. 48. Di kiri kanan. Di kiri Baris keberapa kata-kata barzah? 12. 12. Di awal baris, di tengah baris, di akhir baris. Tengah baris. Selain dari surah Al-Mu'min tadi, ada Di- lagi di- barzahul la. Ada lagi barzah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Itu Allah. surat apa? Ar-Rahman. Ayat berapa? Ayat ke-20. Ayat ke-20. Di baris keberapa? Kedua. Baris kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Acara yang diprakarsai Rektor YIN menjadikan awal tahun yang dibilang membanggakan. Bagaimana tidak, secara langsung Profesor Sirajuddin mengundang langsung tokoh sekaligus inspirator bagi seluruh tokoh dunia, anak dunia, bahkan orang tua sedunia, yakni Muhammad Ghazali Akbar atau yang disapa Ahmad, dan Kamil Ramadan yang disapa Kamil, serta pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren The Mutakin Yogyakarta, Insinyur Ike Mutakin. Kedatangan kedua anak ini merupakan motivasi dan inspirasi bagi seluruh yang melihat dan mendengarnya langsung.
bagaimana sosok kedua anak ini mampu membuat kita terkagum-kagum. Di usia 10 tahun, kedua anak ini sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz berulang kali, ditambah hadis ratusan yang sudah mereka hafalkan. Kedatangan mereka ke Institut Agama Islam Negeri Bengkulu merupakan undangan khusus bagi seluruh mahasiswa IAIN Bengkulu dan karyawan di lingkungan IAIN Bengkulu untuk lebih cinta agama, cinta Al-Quran. Dalam sambutannya, Rektor IAIN Bengkulu Profesor Sirajuddin mengungkapkan, belajar ilmu dunia itu penting, belajar ilmu agama terutama Al-Quran lebih penting. Ketika kita cinta dunia akhirat pasti luput atau lupa, tapi ketika kita belajar agama terutama Al-Quran semua akan ikut. Bahkan beliau mengisyaratkan kedatangan ketiga tokoh ini mendatangkan keberkahan bagi IAIN Bengkulu. Ya, ini pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan kita adalah bagaimana bisa memotivasi anak-anak kita, dan kita ingin membuktikan bahwa bagaimana Al-Quran itu sebagai mukjizat. Tapi tentunya Al-Quran sebagai mukjizat hanya orang-orang pilihan yang bisa menghafal sampai detail seperti itu. Kalau dulu mungkin kita sering membaca sejarah bahwa Imam Syafi'i hafal Al-Quran 9, umur 9, hafal Al-Muwatta umur 11 tahun. Sekarang ternyata juga Ahmad bisa umur 8 tahun, 8 tahun setengah, 6 bulan setengah, dan 8 bulan setengah. Untuk Kamil 6 setengah, dan Ahmad 8 bulan setengah. Nanti kita minta penjelasan, uraian atau informasi dari Bapak Ustadz kita yang memang mengasuh bagaimana suka duka mengasuh anak-anak ini. Dan selain Ahmad dan Kamil juga ada yang lain. Dan kami kemarin sempat datang berkunjung ke pesantren beliau di Jogja. Dan itu pun kami masih agak ini, Pak Ustadz, apa kami diterima atau tidak ini. Alhamdulillah, beliau sangat terbuka sekali. Sayang waktunya hanya sedikit. Cuman kata yang terakhir saja, mungkin beliau bahwa Ustadz minta tolong kalau ada waktu datang ke kampus kami di Bengkulu. Alhamdulillah beliau membuktikan itu, dan di samping kesibukan beliau yang menyempatkan diri untuk datang ke sini. Karena ya Kamil juga sudah, Ustadz Kamil juga sudah pernah diundang oleh Raja Salman di menunaikan ibadah haji. Ya, diundang ke Moskow, dimundang ke Moskow, ya mungkin nanti ke Abu Dhabi. Kemudian kalau di Indonesia ini luar biasa, sudah mulai orang mengenal beliau, dan ini yang saya katakan bahwa ini adalah aset. Mungkin bisa merubah wajah Islam dan merubah wajah dunia. Ya, mungkin yang selama ini juga orang menganggap bahwa ya Islam itu identik dengan teroris misalnya. Ya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, walakinnal mahjub bil muslim. Islam itu tinggi, luar biasa, tapi kadang-kadang orang Islam itu yang merendahkannya. Nah, itu luar biasa. Tapi dengan adanya Ahmad dan Kamil, dan bukan menyusul yang lain, Kamil yang lain, Ahmad yang lain, kita doakan mudah-mudahan ini menjadi penyejuk. Makanya bukan saja kita, orang yang sudah malang melintang dengan Al-Quran itu seperti Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Adi Hidayat, itu juga angkat topi dengan anak kita yang berdua ini. Luar biasa. Dan bukan hanya sekedar itu, kalau beliau merendah betul Pak Ustadz, ini yang penting kita ikhlas, ada kemauan, ada ini.
ya mau berkorban. Tapi saya kira ini sudah merupakan ya sudah semacam jalan Allah, pilihan dari Allah untuk bagaimana Al-Quran itu bisa terjaga kemurniannya dengan baik. Ya mungkin cara Allah kan begitu. Ya, untuk menjaga. Karena kalau ada orang yang memalsukan Al-Quran, menambah Al-Quran, mengurangi Al-Quran, pasti akan dikoreksi oleh Ahmad dan Kamil. Pasti tidak bisa lagi orang mau berbuat apa untuk menjaga kemurniannya. Kalau kita mungkin kalau Al-Fatihah, mungkin orang memalsukan Al-Fatihah, mendamai Al-Quran, mungkin kita masih bisa koreksi. Tapi kalau sudah yang lain sudah angkat tangan kita. Itu. Dan inilah cara Allah. Kemudian memberikan kesempatan kepada Ustadz Ika Muntakim. Ya, kan sudah dijanjikan. Ya, Ananda, Ahmad dan Kamil, itu kan ada ayatnya ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat berapa nak? Coba diteruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9 10. Sila. Iya. Satu lagi nak, satu lagi dengan apa namanya? Ayat yang berbeda, tapi awalnya mirip. Inna ada atau tidak usah saya bacakan. Ada inna nahnu nazzalnal kitaba bil haqqi. Coba teruskan. Inna nahnu nazzalnal kitaba bil haqqi. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Oh, saya yang salah kalau gitu. Nggak sengaja saya, sengaja supaya dikoreksi. Lah kalau tidak sengaja, tidak dipancing, tidak ada, berarti kan ahli betul. Iya. Tapi banyak ada. Inna nahnu nazzalnal kitaba bil haqqi mukhlisina lahuddin. Itu. Mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budu. Sejujurnya saya, Kamil dan Ahmad menyampaikan, menghaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Suatu layanan yang amat luar biasa kami terima. Sampai tadi malam saya bertiga dengan Ahmad dan Kamil mengatakan, Kamil, Ahmad, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan nak? Begitu Allah muliakan kalian dengan Al-Quran, bagaimana kalian dulu?
Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar bagaimana Kamil menjalani getirnya hidup dulu. Pernah sebagai seorang pengemis. Namun kemarin kami mendapatkan sesuatu yang menurut kami ini sangat berlebihan diberikan kepada kami. Belum layak kami mendapatkan itu. Bapak Rektor dan bapak-bapak yang hadir sangat memuliakan kami. Jujur, kami terharu. Terima kasih Bapak Rektor, Ustadz Kurniawan, dan bapak-bapak lain semuanya. Ini mudah-mudahan menjadi cambuk bagi kami untuk lebih bersemangat mendidik, melahirkan generasi-generasi pencinta Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di masa yang akan datang. Apa yang dikatakan oleh Bapak Rektor tadi, sungguh saya katakan terlalu berlebihan. Saya ini adalah seorang pelayan di Pondok Pesantren Yatim. Betul, saya tidak ada punya latar belakang pendidikan pesantren, pendidikan agama. Saya koreksi tadi apa yang dikatakan Bapak Rektor. Saya belum hafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah anak-anak saya dan santri-santri saya coba semaksimal mungkin untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Sungguh merupakan suatu kehormatan yang amat luar biasa. Pada kesempatan ini saya berbicara di hadapan orang-orang yang luar biasa. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Ketua Jurusan, dan para mahasiswa yang saya akui ilmunya jauh lebih tinggi dibandingkan saya. Makomnya jauh lebih tinggi dibandingkan saya. Tapi saya diminta berbicara. Saya menyanggupi dengan syarat yang saya bicarakan, yang saya sampaikan hanya sedikit pengalaman saya. Bukan ilmu. Kalau ilmu tidak layak, tidak tepat saya berbicara dalam forum yang sangat terhormat ini. Saya hanya mau berbagi sedikit pengalaman saya dalam mendidik Kamil dan Ahmad khususnya, dan santri-santri yatim kami pada umumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak mahasiswa yang kami hormati. Seperti yang mungkin sudah pernah didengar, dilihat bahwa Kamil dan Ahmad ini dua orang anak yatim. Kamil berasal dari Magelang, Ahmad berasal dari Tegal. Keduanya masuk pondok yatim dan Muttaqin di Yogyakarta pada saat umur 8 tahun. Pada saat itu Kamil belum punya hafalan sama sekali. Kalau Ahmad sebenarnya punya hafalan 9 juz. Cuma setelah dites di pondok dan Muttaqin, hafalan yang betul-betul lancar baru 1 juz. Jadi diperbaiki lagi. Kamil menghafal dari 0 dalam waktu 6,5 bulan. Ahmad dalam waktu 8,5 bulan.
latar belakang anak ini juga cukup memprihatinkan, terutama Kamil. Kamil dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Kemudian setelah bapaknya meninggal, ibunya terpaksa menjadi PRT. Kemudian karena kondisi, Kamil pun pernah merasakan bagaimana sulitnya dan pedihnya menjadi seorang pengemis, yang akhirnya Kamil meminta pulang ke rumah kakek dan neneknya di Magelang. Kalau berbicara kita mengenai gizi, IQ karena gizi, Kamil dan Ahmad seharusnya orang yang mempunyai gizi yang pas-pasan. Dia tidak diberikan oleh orang tuanya, baik dalam kandungan maupun lahir, gizi yang berlimpah. Kamil pada waktu 3 tahun yang lalu beratnya 14 kilo. Pada waktu itu, jujur saya katakan, pada saat saya memandikan dia, saya suka nangis. Saya mengatakan, ibaratnya badannya Kamil itu seperti papan cucian. Bergerigi di depan, bergerigi di belakang, karena tulangnya kerasa. 14 kilo, umur 8 tahun. Tapi alhamdulillah, atas karunia Allah, dalam waktu 2 tahun, dari 14 kilo menjadi 44 kilo. Tapi yang lebih utama dari itu adalah dalam waktu 6,5 bulan dia hafal 30 juz Al-Quran. Saya ingin mengatakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semuanya, bahwa kemampuan menghafal Al-Quran tidaklah ditentukan oleh gizi yang banyak diberikan. Untuk menjaga stamina, ya, Kamil Ahmad karena tidurnya kurang, ya betul, pada saat di pondok betul-betul dikasih gizi yang lebih atau di atas standar. Minum madu 3 sendok setiap hari, minum susu 3 kali 1 hari, makan telur setengah matang 3 butir 1 hari. Tapi itu lebih ke faktor karena dia tidurnya maksimal 6 jam 1 hari. Kadang-kadang 5 jam, kadang-kadang kurang dari itu. Bandingkan dengan kita, mahasiswa, berapa jam 1 hari? 8 jam? Kurang. Tapi kurangnya diisi dengan apa? Memurojaah Al-Quran atau sibuk dengan handphone? Baik, kita lanjutkan. Jadi, satu tadi, bahwa ya, karena Al-Quran ini adalah mukjizat. Yang ajaib itu adalah Al-Quran itu. Al-Quran itu sebagai kitab suci,
pasti kalau Al-Quran itu betul dari Allah yang Maha Kuasa, pasti Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Mau anak-anak, kakek-kakek, mau yang pintar, yang buta huruf, insya Allah Al-Quran tidak sulit untuk dipelajari. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup. Tidak mungkin Al-Quran susah dipelajari, diturunkan Allah, sementara dia pegangan hidup, pedoman hidup. Tidak mungkin susah dipelajari. Kalau susah dipelajari, berarti bukan kitab suci itu. Percayalah bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran tidak sulit untuk dipelajari, dihafal. Betapa banyak orang yang buta bisa menghafal Al-Quran 30 juz dengan mungkin. Kenapa bisa? Karena yang buta hanya matanya, hatinya tidak buta. Dia punya kemauan, dia punya kesungguhan untuk menghafal Al-Quran. Percayalah, siapapun di antara kita, mau anak-anak yatim, perhatikan nak, asal kalian punya kemauan, punya kesungguhan, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, insya Allah bisa. Silahkan Bapak Ibu buka di YouTube. Ada seorang anak yang namanya Fajar. Fajar ditakdirkan Allah lahir dalam kondisi yang istilahnya lumpuh otaknya. Dokter memvonis anak ini lahir lumpuh otaknya. Setelah mencoba berikhtiar orang tuanya, akhirnya orang tuanya pasrah. Ya, saya terima anak pemberian Allah ini dalam kondisi lumpuh otaknya, lumpuh tangannya, lumpuh kakinya. Dia bawa ke rumah. Setiap hari dia putarkan murotal Al-Quran. Dari pulang rumah sakit di rumah, setiap hari diputarkan murotal Al-Quran. Anak yang lumpuh otaknya, 1 tahun belum bisa berbicara, 2 tahun belum bisa berbicara, 3 tahun belum bisa berbicara. Pada tahun keempat dan kelima mulai keluar suaranya. Tahu nggak apa yang keluar pertama? Keluar pertama dari mulut yang anak lumpuh otaknya, lumpuh tangannya, lumpuh kakinya adalah Al-Quran. Dicoba oleh bapak ibunya, bacakan, lanjut dia. Artinya Al-Quran ini diperdengarkan saja setiap hari, lama-lama orang juga bisa hafal. Semua dibuat terkagum-kagum bahkan terharu melihat sosok Ahmad dan Kamil setelah dijelaskan oleh pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Demutakin Yogyakarta ini. Bagaimana tidak dengan berlatar yang sama, yakni anak yatim dan ekonomi yang sulit. Dan di usia 8 tahun, kedua anak ini sudah mampu menghafal 30 juz, kurang lebih 3,5 bulan. Dan ini terus dilakukan berkali-kali hingga saat ini. Bahkan ratusan hadis mereka sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan.
والأرض